Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan anak-anak Bapak Tony Sofyan. Kali ini kita akan melakukan suatu pembelajaran di mana tema pada kesempatan ini adalah menuju masyarakat sejahtera. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalau kita melihat masyarakat Indonesia, khususnya negara Indonesia, di mana Indonesia ini adalah negara yang cukup kaya, negara yang banyak potensinya, baik di daratan, di lautan. Ini adalah semua potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia ini mempunyai 33 provinsi. Setiap provinsi memiliki kekayaan alam yang banyak. Semuanya ini bisa diwujudkan untuk mewujudkan daripada menuju masyarakat yang sejahtera. Apa saja yang harus dilakukan untuk menuju masyarakat yang sejahtera, khususnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Yang pertama adalah meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan. Setiap lapisan masyarakat maka berbeda-beda. Ada yang polisi, ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang pengusaha, ada petani, ada karyawan. Setiap orang mendapatkan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kinerjanya di setiap bidang masing-masing. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian. Setiap warga negara mempunyai tekad bagaimana meningkatkan kemandirian dalam kegiatan ekonomi, sehingga setiap orang berpikir bagaimana membuat lapangan kerja. Dengan banyaknya lapangan kerja berarti meningkatkan tingkat ekonomi warga negara. Pada akhirnya pada pendapatan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers, saling menghargai perbedaan, apalagi di Indonesia, saling menghormati, tidak saling menghina, saling bergotong royong dan hidup rukun. Di Indonesia yang berbagai macam agama, suku, kemudian setiap provinsi beda bahasa, maka apabila ada saling menghargai perbedaan, saling menghormati, tidak saling menghina, saling bergotong royong dan hidup rukun, maka akan terbina suatu masyarakat yang sejahtera. Itu tahap-tahap bagaimana mewujudkan masyarakat sejahtera. Tapi start awal untuk membina suatu masyarakat sejahtera, maka kita perlu wadah. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia sudah mempunyai wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari kapan? Maka dimulai dari merdeka, hari kemerdekaan. Inilah start awal bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bagaimana proses Indonesia merdeka? Mari kita lihat satu persatu. Indonesia memproklamasikannya tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Ketika itu dibacakan naskah proklamasi dan dibacakannya oleh Insinyur Soekarno.
Setelah itu pengibaran bendera merah putih, lalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti apa naskah proklamasi ini? Naskah proklamasi yaitu ini. Mari kita baca bersama-sama. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalau kita melihat Indonesia diproklamasikannya tahun 1945. Berarti hari ini sekarang tahun 2021. Sedangkan Indonesia merdeka tahun 1945. Berapa tahun? Maka untuk anak sekalian, untuk mendapatkan lamanya Indonesia merdeka, maka 2021 dikurangi tahun 1945. Berarti kita sudah 76 tahun. Berarti kalau 76 tahun yang lalu ini adalah, kalau dalam istilah matematika ini adalah negatif. Tahun-tahun yang lalu, berarti 76 tahun yang lalu, berarti dari 2021 mundur 76 tahun. Kalau dalam garis bilangan ini mundur ke bilangan negatif 76 langkah ke belakang. Maka ada di titik 1945. Jadi kalau yang kemudian ada positif. Jadi kalau 2021 1 tahun kemudian berarti positif 2022. Jadi 2021 ditambah mundur 76 tahun yang lalu, jadi tahun 1945. Apabila tahun 1945 maju ke depan 76 yang akan datang, jadi 2021. Jadi kita sudah merdeka 76 tahun. Ini adalah bukan usia yang sedikit, tapi sudah lama sekali. Anak-anak sekalian, ketika kemerdekaan Indonesia, maka ketika dikibarkan sudah menyanyikan lagu Indonesia, membacakan teks proklamasi, kemudian dinyanyikan daripada lagu Indonesia Raya disertai penaikan bendera, maka ketika itu orang-orang yang hadir ketika itu menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh gegap gempita. Mungkin kalian sudah sering menyanyikan Indonesia Raya, begitu semangat sekali, diciptakan oleh W.R. Supratman. Maka kalian tahu kenapa sebuah nyanyian ini begitu gembira, begitu indah. Yaitu di dalamnya terdapat interval nada, jarak nada, sehingga ada keserasian, sehingga ada keindahan. Apa itu interval nada? Mari kita bahas satu persatu. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh, interval nada pada tangga nada diatonis mayor, interval tersebut digunakan pada C mayor. Adapun nada nama-namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini adalah nada-nadanya. Adapun jenis interval nada print, yaitu jarak satu nada. Second adalah jarak dua nada. Third adalah jarak tiga nada. Fourth adalah jarak empat nada.
Quint adalah jarak 5 nada, sek adalah jarak antara 6 nada, septim adalah jarak 7 nada, dan oktav adalah jarak 8 nada. Sekarang apa makna dan arti proklamasi bangsa Indonesia? Betul, pasti kalian sudah mengetahui. Makna daripada proklamasi bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi ketika diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka mulailah perjuangan bangsa Indonesia tahun 1945, di mana sudah 350 tahun sudah dijajah oleh bangsa lain, yang terakhir oleh Belanda menikah, oleh Jepang, oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka tahun 1945 maka terlepaslah belenggu penjajahan. Yang kedua, pengakuan kepada ke dunia luar, sehingga Indonesia diakui oleh negara luar. Kemudian tonggak sejarah bangsa Indonesia, sehingga setiap tahun diperingati, dan sudah 76 tahun, dan sebagai perjuangan negara baru, Indonesia sebagai negara yang baru, dan menaikkan martabat bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Siapa saja yang berperan ketika proklamasi kemerdekaan? Inilah tokoh-tokoh yang berjasa dalam pencanangan pembuatan teks proklamasi. Ada Insinyur Soekarno yang membacakan, ada Muhammad Hatta yang mendampingi Insinyur Soekarno, kemudian ada El Manik, ada Latif, kemudian ada Fatmawati yang menjahit daripada bendera Sangsaka Merah Putih. Ini adalah tokoh-tokohnya untuk tokoh proklamasi. Ada satu tokoh yang perlu kalian mungkin ingat. Ini siapakah beliau? Betul, dia adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, di mana beliau selalu tampil gemilang. Beliau disukai oleh semua bangsa Indonesia. Jadi kalau ketika beliau pidato, maka semua warga Indonesia mendengar, kagum pada Insinyur Soekarno. Pidatonya luar biasa. Anak-anak sekalian, tahu kalian apa itu pidato? Ya, kita akan bahas satu-satu. Pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Tujuan pidato disampaikan untuk memberikan pemahaman atau informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak ramai. Disampaikan untuk meyakinkan pendengar dengan cara bahasa yang argumentatif. Disampaikan agar orang lain merasa senang dengan bahasa yang menghibur atau kreatif, dan memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau yang melakukan pidato tersebut secara sukarela. Adapun bagian-bagian pidato, yang pertama adalah judul, ya, harus menimbulkan rasa ingin tahu dari pendengar. Pembukaan, bagian pembukaan terdiri dari memuat salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian bagian isi pidato memuat materi yang akan dijelaskan secara rinci dari pembicaraan yang disampaikan ke hadirin. Penutup adalah simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Bagian penutup pidato merupakan bagian yang sangat penting karena tidak ada lagi tambahan cerita atau fakta untuk didengarkan. Pendengar akan memberikan perhatian pada bagian akhir pidato yang berisi saran atau kesimpulan terkait dengan tema keseluruhan pidato. Untuk membuat bagian akhir pidato bermakna untuk diingat audien,
kita harus mengutarakan sesuatu yang berkesan. Penutup terdiri dari dua bagian, yaitu ulasan dan pernyataan yang berkesan. Kedua bagian itu dimaksudkan untuk menekankan atau menegaskan poin-poin dari pidato, mengarahkan pidato untuk mencapai klimaks dan membantu audien atau pendengar mengingat pidato yang telah disampaikan. Itu adalah pidato. Salam penutup adalah bagian terakhir dari suatu pidato yang berisi dalam keagamaan dan terima kasih sekaligus sebagai tanda bahwa pembicaraan telah mengakhiri pidato. Ini adalah bagian-bagian daripada teks suatu pidato. Tentu kalian melihat tokoh-tokoh daripada yang berjasa di proklamasi seperti Inge Soekarno, kemudian El Manik, kemudian Sayuti Melik, kemudian Fatmawati. Semua pasti mereka adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah mapan. Tapi kalau kita pikirkan, kita renungkan, masa-masa sebelum dewasa itu ada. Apa itu? Pubertas. Jadi tentu kenapa mereka mempunyai semangat yang luar biasa memperjuangkan Indonesia, maka di masa-masa pubertas atau di masa-masa menjelang dewasanya mereka dibina dengan pendidikan yang baik, terutama bimbingan orang tua. Kalian tahu nggak apa itu pubertas? Ya, betul. Pubertas adalah masa di mana anak-anak tumbuh ke arah dewasa. Jadi sebelum dewasa maka kita akan melalui pubertas, masa-masa pubertas. Proses pendewasaan laki-laki biasanya lebih lambat ketimbang perempuan. Jika rata-rata pubertas anak perempuan 11 tahun, anak laki-laki baru mulai masa pubertas 12 tahun. Namun patokan tersebut tidak baku karena start awal masa pubertas laki-laki bisa berbeda. Masa pubertas laki-laki masih dianggap normal saat mulai dari usia 8 sampai 14 tahun. Adapun ciri-ciri pubertas anak laki-laki, tumbuh rambut di kemaluan, kemudian tumbuh rambut di ketiak dan kaki, mulai berkeringat dalam jumlah banyak, perubahan warna suara yang awalnya serak menjadi lebih berat, mengalami mimpi basah, jerawat pada wajah dan kulit mulai berminyak, dan mengalami perdaman tinggi. Itulah ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Kalau dalam Islam, masa pubertas ini adalah masa akil balik, batas antara dewasa dan anak-anak, menjelang pada dewasa. Maka kalau dalam Islam disebut akil balik. Apa akil balik ini? Nah, dalam Islam dikenal akil balik yang menandai apakah seorang sudah dapat dibebani kewajiban menjalani syariat sepenuhnya atau belum. Terdapat tanda-tanda umum kapan seorang baik laki-laki maupun perempuan sudah memasuki usia akil balik. Dalam ilmu fikih, akil balik laki-laki ini adalah 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan adalah 9 tahun. Jadi sudah dikenai hukum. Andaikan seorang laki-laki sudah tidak melaksanakan sholat contohnya, maka hukumnya berdosa. Sedangkan satu waktu seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat, maka akan dihukum selama satu hukum. Satu hukum ini adalah 80 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Sedangkan satu bulan 30 hari. Kalau dihitung dikalikan 28 juta hari. Kita akan dihukum di neraka satu waktu saja. Apalagi perempuan juga sama. Ketika usia balik ini tidak melaksanakan sholat, apalagi tidak dijilbab, ditutup auratnya, maka hukumnya berat. Apa saja yang harus dilakukan minimal sebagai seorang akil balik untuk laki-laki? Berbuat baik itu pasti ya. Sholat, ini sholat.
terutama sholat wajib 5 waktu. Maka laki-laki disunahkan untuk di masjid, perempuan di rumah. Maka kalian belajar ya, bagaimana kalian sholat di masjid. Kemudian belajar, yang belum belajar, yang belum bisa baca Quran, belajar ilmu tauhid, kemudian cara baca Quran, kemudian cara ilmu fikih, ilmu agama penting di samping ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian baca Quran. Ini adalah kewajiban seorang akhir balik, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan sila dalam Pancasila, kira-kira sila keberapa? Kalau kalian lihat di gambar ini, betul. Sholat ini adalah kita menerapkan berapa sila pertama? Sholat, ya, baca Quran, belajar ilmu agama. Sedangkan berbuat baik adalah sila kedua dalam mengamalkan Pancasila. Jadi ketika kalian sholat, ketika kalian melaksanakan berbuat baik pada sesama, belajar baca Quran, berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila. Anak sekalian, mungkin itu saja yang biasa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini menyenangkan. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.